الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله من النار أما بعد. Ikhwatal Islam wal Iman, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jamaah kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Semoga Allah ta'ala melimpahkan rahmatnya kepada kita seluruhnya. Bersyukur kita kepada Allah ta'ala dengan apa yang Allah berikan yang takkan terbalas oleh kita sedikit pun. Rahmat Allah yang luas takkan terbeli dengan amal ibadah yang kita lakukan walaupun sepanjang hidup kita. Surga Allah yang luas takkan mampu diimbangi dengan jumlah amalan kita yang tak sebanding dengan rahmat Allah tersebut. Sehingga jemaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah, mesti kita bersyukur dengan rahmat Allah. Allah yang melimpahkan rahmatnya dan semoga ia pertahankan rahmat tersebut untuk kita seluruhnya. Kemudian kita bersalawat, semoga Allah sampaikan salawat kita untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat. Jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah semoga Allah mudahkan pula untuk kita. Di malam hari ini kita akan membahas kelanjutan dari kitab Mujmal Usul Ahli Sunnah wal Jamaah fil Aqidah, pembahasan usul atau pokok prinsip dasar Ahlu Sunnah wal Jamaah di dalam aqidah, yang ditulis oleh Syekh Profesor Dr. Nasir Abdul Karim Nasir Al-Aql hafizahullahu ta'ala. Masuk kita kepada bab yang ketiga tentang At-Tauhidul Iradi At-Talabi, yakni tauhid di dalam permohonan dan permintaan, di dalam keinginan dan permintaan. Ini bagian kedua dari pembahasan tauhid. Karena sebelumnya pernah kita membahas di antara para ulama, ada yang mengklasifikasikan, yakni mengkategorikan tauhid itu kepada dua kategori, ada yang kepada tiga kategori. Namun lagi-lagi ini adalah dalam rangka mempermudah kita memahaminya. Bukan seperti yang dituduhkan orang-orang memiliki agama trinitas, tiga tapi satu, bukan. Tetapi yang dimaksud di sini adalah memahami kategori pada bagian mana tauhid itu. Ada orang yang mengaku bertauhid kepada Allah Ta'ala hanya sekedar dengan mengakui Allah adalah satu-satu pencipta. Tetapi pada prakteknya dia tetap menyembah yang lain selain Allah. Pada prakteknya dia menyembelih sesuatu yang lain untuk selain Allah. Dia menyembelih hewan untuk selain Allah. Maka ini tidak bisa dikatakan dia telah bertauhid. Untuk itulah para ulama membaginya agar memudahkan kita memahami tauhid pada tiga pokok itu langsung, pada rububiyah, pada uluhiyah, pada asma was sifat. Tiga-tiganya harus terpenuhi unsur tauhid. Tidak bisa hanya di satu sisi bertauhid atau di dua sisi bertauhid, yang satu lagi tidak. Ada yang bertauhid dengan rububiyahnya Allah, uluhiyahnya Allah, tetapi dalam perkara asma wa sifatnya Allah
dia bisa menyerupakan Allah dengan makhluk, mumatsil, atau bahkan dia meniadakan atau mengingkari sifat-sifat Allah. Maka ini masih belum bertauhid. Ya, walaupun dia telah merasa bertauhid pada dua sisi, rububiyah dan uluhiyah. Sehingga jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Ta'ala, tauhid itu mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mesti dalam tiga hal tersebut. Namun di antara para ulama ada yang membaginya kepada dua, sebagaimana yang kita bahas dalam kitab ini, yaitu tauhidul ilmi al-i'tiqadi dan tauhidul iradi at-talabi. Yang pertama adalah tauhid dalam ilmu dan keyakinan. Nah, ini mencakup dua hal, yakni rububiyah dan asma was sifat. Nah, karena ini ya berkaitan dari Allah kepada makhluknya. Adapun di sini tauhid al-iradi at-talabi, tauhid dalam keinginan dan permohonan, permintaan. Ini dari hamba kepada Allah, dari hamba kepada Allah. Nah, inilah menjadi inti dakwah, intisari dakwah para nabi dan rasul. Sehingga syarat masuk Islam itu adalah la ilaha illallah. Di antaranya harus mengucapkan dua kalimat syahadat, yaitu la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Pertama, aku bersaksi bahwa tidak ada satupun ilah, satupun sesembahan yang berhak diibadahi selain Allah. Maka ini adalah iradi at-talabi, maksud seorang hamba kepada Allah, yakni hanya mengakui bahwa kepada Allah lah berhak kita beribadah. Hanya Allah lah satu-satunya yang berhak diibadahi. Nah, maka ini menunjukkan perbuatan hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam pembagian tauhid ini, tauhid al-iradi at-talabi, para ulama menyebutnya dengan tauhid uluhiyah, atau sebutan yang lainnya adalah tauhid al-ibadah, tauhid di dalam ibadah. Bagaimana penghambaan dari hamba kepada Allah Rabbul Alamin. Jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Ta'ala, ya, semoga kita tidak pernah bosan untuk membahas dan memurajaah kembali pembahasan tauhid. Ya kita tahu pembahasan ini mungkin sudah berulang. Ya, dalam masjid ini saja dalam pembahasan dari 3 buku yang pernah kita bahas. Pertama dalam kitab Al-Kabair pernah kita bahas tentang tauhid. Kemudian dalam kitab Usul Ats-Tsalatsah juga tentang tauhid. Kemudian sekarang kita akan bahas lagi tentang tauhid. Nah, semoga kita memiliki perhatian yang besar tentang perkara tauhid ini. Dahulu pernah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, ya, di penghujung pelajaran kitab tauhid, para murid beliau meminta, wahai Syekh, bagaimana kalau pembahasan berikutnya kita ganti dari persoalan tauhid menuju sirah atau fikih, muamalah dan seterusnya. Kita ganti. Kita tidak belajar tauhid dulu sementara. Ini permintaan para murid ketika itu. Namun Syekh katakan, iya, kita lihat dulu. Besok harinya Syekh membawa berita. Datang ke majelis membawa berita. Subhanallah, saya telah dapatkan kabar. Ya, orang di sana dia ingin meresmikan rumah baru. Batagak rumah baru dia. Dia sembelihkan seekor hayam. Kemudian darahnya dilumuri di depan rumah tersebut untuk taqarrub kepada jin. Nah, mendengar kabar ini para murid, wah, ini ya dosa. Ya, tapi reaksi mereka biasa gitu. Reaksi mereka biasa. Ya, mereka tahu itu dosa, tapi reaksinya biasa. Kemudian Syekh melanjutkan pelajaran. Besok harinya Syekh rahimahullah ta'ala kembali datang membawa berita.
tentang subhanallah, ada seorang yang berzina dengan ibu kandungnya. Ketika itu respon dari para murid itu emosi, marah. Ya, mereka marah, wah ini harus dihakimi, ini harus diadukan ke pengadilan, ini harus diberikan hukuman setimpal ini. Itu ungkapan komentar para murid ketika itu. Maka Syekh kemudian melanjutkan, ada apa dengan kalian? Ketika hari ini aku bawa berita tentang dosa besar yang tidak sampai membuat pelakunya kafir, kalian memberikan reaksi yang besar, emosi. Akan tetapi kemarin aku bawakan berita tentang kesyirikan, respon dan reaksi kalian biasa-biasa saja. Ini menunjukkan belum tertanamnya tauhid di dalam diri kita. Maka ayo ambil kitab tauhid, kita ulang kembali membahasnya. Ambil kitab tauhid, kita ulang kembali membahasnya, kata Syekh. Jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Ta'ala. Inilah yang terjadi juga di masyarakat kita hari ini. Kalau terdengar berita kemalingan, wah itu satu kampung bisa ramai, satu kampung bisa ribut. Ada berita pembunuhan, apalagi berita ada yang gantung diri di rumahnya, itu satu kampung tahu, Pak. Dan beritanya luar biasa, tersebar kemana-mana, perzinaan dan seterusnya. Tapi kalau kasus kesyirikan itu dianggap biasa, bahkan dibela sebagai kearifan lokal. Dianggap ini sebagai nilai budaya yang harus dilestarikan. Lah, bagaimana bisa kita menilai hal ini biasa-biasa saja sehingga kita tinggalkan pembahasan tauhid? Justru pembahasan tauhid ini mesti kita kuatkan terus-menerus, karena inilah timbangan terberat nanti di hari kiamat. Inilah kartu terberat nanti di hari kiamat dibandingkan seluruh amal saleh, yakni kartu tauhid, la ilaha illallah. Inilah perkara yang menjadi hujjah seseorang diharamkan dari siksaan api neraka, tauhid. Inilah perkara yang menjadi hujjah seseorang berhak menempati surga, yaitu tauhid. Inilah sebuah hal yang menjadi hujjah seseorang berhak mendapatkan syafaat, diizinkan oleh Allah dan diridai oleh Allah Ta'ala untuk menerima syafaat dengan tauhid. Sehingga perkara tauhid ini bukan perkara yang main-main sehingga orang akhirnya bosan membahas. Tidak, jemaah yang kami muliakan. Akar persoalan dalam tauhid ini sangatlah luas. Pembahasannya sangat luas. Subhanallah, baru beberapa hari, 2 hari yang lalu kami jalan dari pesisir selatan, ingin mampir di sebuah tempat pemandian anak-anak. Sampai di situ orang sudah berkumpul. Orang sudah berkumpul, kita ingin mandi, ya anak-anak. Dia katakan, oh mohon maaf Pak, kita ada acara mandoa. Mandoa apa? Kolamnya buka, tapi tidak dipersilakan orang masuk. Tapi orang lain ada yang berkumpul di situ dengan peci, dengan pakaian kaum muslimin, baju koko. Tapi ada 2 orang pegang ayam. Ada 2 orang pegang ayam. Kita tanya ke salah satu pelaksananya, acara apa Pak? Patang ada orang meninggal di situ, anak-anak. Ada meninggal, tabanam di kolam renang. Oh betul. Jadi akad dibuat, aku lah, Nabi ayam gitu lah. Mau tanya, untuk si ayam tu Pak? Ya, untuk si ayam tu. Dah pandai alannya jawab dah. Kalau lo caranya, dah untuk siapa tu? Untuk Allah ayam tu. Ndak lo berani jawab ya. Cuma ditanya itu, untuk siapa ayam itu? Darah ayam ku untuk siapa? Badarahi ayam di kolam renang tu, entah di tapinya kalau kata dia. Bertanya untuk siapa? Ndak pandai jawab je. Mailah ilak saya, apa ini lah. Tapi qadarullah orang sudah ramai kalau kita berikan dakwah di situ terang-terang bisa
berantem nanti kan, tapi minimal kita sudah coba tanyakan, masukkan itu, ya mudah-mudahan ini bisa menjadi pertimbangan, ini manuang-manuang kelah nanti mudah-mudahan. Ya kalau untuk Allah, Allah tidak butuh makan cuma. Allah tidak butuh darah ayam. Jadi untuk sia aja, itu untuk jin. Nah, jadi jin yang kamu nunggu sampai kau tahu. Diam painya, gitu saja. Ini menunjukkan sebagai bukti jemaah yang kami muliakan. Bukti bahwa pembahasan tauhid ini tak boleh berhenti. Walaupun kita sudah berkali-kali, berulang kali, namun lihat tetangga kita, sudahkah kita mengingkari mereka dengan ucapan, dengan nasihat? Lihat kerabat kita, masih adakah yang pakai jimat, penglaris, tangkap alasi lah. Lihat orang-orang di sekitar kita, masihkah kita cuek dengan apa yang mereka lakukan? Memang kita ada tingkatan di dalam mengingkari kemungkaran. Kalau tak bisa kita dengan tangan, dengan kekuasaan, ya minimal dengan lisan kita. Sampaikan seberapa mampu kita sampaikan. Minimal mengajak berpikir seperti tadi saja, mengajak itu saja. Apakah misalnya orang punya penglaris, tanyakan, hubungan barang kok jo pelanggan, kira-kira. Di situ saja dia mulai berpikir, Pak. Iya ya, pitih deh laki-laki yang ke barang kok tiba pelanggan. Hubungannya gitu. Rasional pun orang mulai berpikir, oh iya enggak ada. Dituliskan rajah jimat-jimat di dinding-dinding. Dianggap sebagai penglaris. Hubungan jimatku jo pelanggan gitu. Kira-kira nan ka membawa pelanggan tu kemari. Orang mulai berpikir, oh jangan-jangan jin ya gitu. Iya jin. Itu yang diharapkan. Jadi memberikan sebuah permintaan, minta tolong kepada siapa? Kepada bangsa jin. Ya. Maka jemaah yang kami cintai dan kemuliakan karena Allah Ta'ala, pembahasan tauhid ini ya mestinya ya menjadi perhatian besar bagi kita seluruhnya. Lebih-lebih di bulan-bulan sekarang ini, di bulan ya, pesta kesyirikan terbesar di dunia, bulan Desember. Ya, di mana orang-orang, bahkan kaum muslimin pun, kaum muslimin ikut-ikut mengatakan Merry Christmas dan Happy New Year. Subhanallah. Ini kesyirikan. Perkataan itu saja sudah syirik. Akan cuma perkataan. Ya bukankah la ilaha illallah itu juga perkataan? Ya. Syirik itu bisa dalam perkataan, bisa dalam perbuatan, bisa dalam hati. Sehingga jangan diremehkan perkara ini. Ketika seseorang mengucapkan selamat Natal, seakan dianggap hal yang biasa, saling menghargai, subhanallah. Ini perkara yang luar biasa jemaah yang kami cintai. Ya, perkara kesyirikan ini dosa besar, yang paling besar, yang terancam pelakunya kekal di dalam neraka dan tidak dikeluarkan lagi oleh Allah Ta'ala. Apakah dengan itu kita mengatakan ini biasa? Subhanallah. Kalau tidak bertobat dari perbuatan syirik yang pernah kita lakukan, kita ucapkan dan seterusnya, ini amatlah kasihan. Ketika Allah Ta'ala mengumpulkan orang-orang kafir dengan orang-orang musyrik di dalam neraka jahanamnya, maka apalah artinya apalah artinya puasa yang kita lakukan selama ini, salat yang kita lakukan, sedekah yang kita lakukan. Karena la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau engkau berbuat syirik, maka terhapuskanlah seluruh amalmu, dihapuskan seluruh amalmu. Orang berdalih, wah selamat Natal itu kan persatuan. Ini untuk mempersatukan suku bangsa, mempersatukan manusia, ya, masyarakat dan sebagainya. Kalau mau berbicara tentang persatuan, dalam Al-Quran ada bahasa persatuan dari Allah Ta'ala. Surat Ali Imran ayat 64, itu ayat tentang persatuan.
Allah Ta'ala katakan, Qul ya ahlal kitab, ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Katakan kepada ahlul kitab, Yahudi, Nasrani, Yahudi, Kristen, katakan kepada mereka seluruhnya, ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Kemarilah kepada kalimat persatuan, kata sepakat antara kami dan kalian. Kalimat yang akan mempersatukan kita. Apa itu? Alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a, dan seterusnya. Kalimat persatuan. Agar kita tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Dan jangan pernah di antara kita berbuat syirik kepadanya. Ini kalimat persatuan. Dan kalimat inilah yang dicanangkan, yang dipelopori, yang dibawa oleh para nabi dan rasul seluruhnya. Kalau mereka berkata tentang, orang Kristen berkata tentang Nabi Isa mempeloporkan, mempopulerkan, memberikan seluruh energi beliau agar manusia ketika itu bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh, kata Nabi Isa. Hada siratum mustaqim. Sesungguhnya Allah Ta'ala adalah Tuhanku dan Tuhan kalian, maka sembahlah Ia satu-satunya. Inilah jalan yang lurus. Orang Yahudi berbicara tentang Nabi Musa, sama halnya, sama. Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah saja. Kalian tidak punya sesembahan yang berhak untuk yang berhak diibadahi selain Allah. Ini kalimat persatuan. Bersatunya seluruh nabi dan rasul, bersatunya seluruh ajaran agama adalah pada tauhid. Sehingga kalau orang ingin berbicara persatuan, tetapi dalam urusan sesembahan saja mereka berbeda, mustahil persatuan itu akan tercapai, mustahil. Tidak akan pernah ada. Bagaimana mengumpulkan beberapa hal yang saling bertolak belakang? Dalam Islam, sesembahan satu-satu yang berhak diibadahi hanya Allah. Nah, kemudian orang Kristen menyembah Nabi Isa, Yesus. Ya, bagaimana akan bersatu? Yang ini mengatakan tidak ada, ini mengatakan ada. Yang ini mengatakan Nabi Isa tidak berhak disembah, ini mengatakan berhak disembah. Bagaimana akan bersatu? Dua hal yang memang kontradiktif, yang saling bertentangan. Ya begitu seterusnya. Maka Allah Ta'ala memberikan solusi persatuan. Ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a. Kemudian jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Ta'ala, kita lihat poin pertamanya, Allah Ta'ala wahidun ahadun la syarika lahu fi rububiyatihi wa uluhiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi wa huwa rabbul alamin al-mustahiq wahdahu jami'a anwa'il ibadah. Allah Ta'ala wahidun ahad, ialah yang Maha Esa, satu-satunya, yang Maha Tunggal, itu wahid ahad. La syarika lahu, tidak ada sekutu, tidak ada tandingan, tidak ada yang semisal, tidak ada padanan baginya, itu syarik. La syarika lahu fi rububiyatihi wa uluhiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Baik itu dalam urusan rububiyah, dalam perkara perbuatan Allah kepada para makhluknya. Allah lah satu-satunya yang menciptakan makhluk. Allah lah satu-satunya yang mengatur alam semesta, yang memberikan penyakit, yang mengangkat penyakit itu, yang memberikan kesehatan, yang memberikan rezeki. Allah lah satu-satunya yang mendatangkan jodoh. Allah lah satu-satunya yang menghidupkan dan mematikan.
Allah lah satu-satunya yang melakukan itu. Itu di dalam tauhid rububiyah, kita yakini itu. Begitu pula di dalam uluhiyahnya Allah. Di dalam uluhiyah, perbuatan makhluk kepada Allah berupa menyembah. Allah lah satu-satunya yang berhak disembah, yang berhak diibadahi. Allah lah satu-satunya yang dimohonkan doa kepadanya. Allah lah satu-satunya yang berhak kita mengadukan nasib, kita bertawakal menyandarkan diri hanya kepadanya. Allah satu-satunya. Ini uluhiyah. Sehingga bertemu antara tauhid rububiyah dan uluhiyah, bahwa tauhid rububiyah adalah hujjah untuk tauhid uluhiyah. Ketika seseorang tahu, sadar hanya Allah lah yang satu-satunya yang menciptakan, berarti Allah lah satu-satunya yang berhak disembah. Bagaimana mungkin orang ketika meyakini Allah Maha Pencipta, yang Maha menciptakan, Allah satu-satunya yang menciptakan, tapi giliran minta tolong ke dukun. Jadi siapa yang dia anggap sebenarnya? Ketika minta tolong kepada bangsa jin, memohon bantuan kepada arwah leluhur, apakah arwah itu bisa menciptakan? Apakah jin itu bisa menciptakan? Nah, jadi ketika seseorang paham, tahu, mengerti, sadar Allah lah satu-satunya yang menciptakan, maka mohonlah permintaan, ibadahlah hanya kepada Allah satu-satunya. Ini kan ya sebuah logika yang cacat juga. Ketika orang yakin Allah yang mendatangkan dan mengangkat penyakit, tapi dia memohon agar sembuh, mintanya kepada jin, kepada dukun. Ya, ini kan terbalik. Ya, ini tidak nyambung gitu. Ketika orang yakin yang mematikan orang itu adalah Allah, yang menghidupkan seseorang itu hanyalah Allah satu-satunya, yang menyelamatkan seseorang itu hanyalah Allah satu-satunya. Lalu untuk apa disembelihkan ayam yang disuguhkan sebagai sesajen untuk jin? Kenapa tidak minta kepada Allah gitu? Ketika seseorang ingin rumahnya diselamatkan, harus tahu dia, bahkan sudah tahu sebenarnya yang Maha menyelamatkan itu siapa? Allah Ta'ala. Lalu apa urusannya dengan jin? Apa urusannya dengan jin? Ya, yang seharusnya seseorang itu semakin menguatkan dirinya minta kepada Allah untuk Allah jauhkan jin-jin itu. Ya mungkin penyakit itu datang dibawakan oleh jin, atau malapetaka itu muncul dibawakan, ya bukan mereka yang menciptakan malapetaka, enggak, tapi dibawakan. Ya, karena kejahatan iblis, kejahatan setan dibawakan ke rumah kita. Penyakitkah, wabahkah, ya, kemalangankah, kecelakaan, sampai kesurupan dan seterusnya. Justru seseorang berupaya menghalau jin itu dengan memohon kepada Allah, bukan malah melayaninya. Kok laga eboh penghuninya kah? Landak tanang ini mungkin kau. Lain saya sabui pak. Jadi pak, ala para lulunya dia gih makan tumbal. Badabihanlah ayam jantan, ayam hitam, ayam kuah segala macam. Jadi kalaulah badabiah itu tanang, subhanallah. Ini menganggap ada ketenangan di situ. Padahal annahu kana rijalun minal ins ya'udzuuna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Kata Allah Ta'ala dalam surat Al-Jin, ada orang-orang yang meminta bantuan, meminta perlindungan kepada bangsa jin, maka hal itu hanya menambah kesesatan bagi mereka,
hanya menambah kesengsaraan bagi mereka, tak ketemu jalan keluarnya. Ya, tidak akan ketemu jalan keluarnya. Barangkali hari ini mereka kompak seluruhnya menyembelihkan ayam di tempat itu. Karena meninggalnya satu orang, bisa besok satu kampung meninggal diterjang tsunami. Allahu a'lam. Karena kolamnya di pinggir pantai. Subhanallah. Bahkan jemaah yang kami muliakan, daerah itu rawan bencana sekali. Sampai-sampai di dekat, tidak jauh dari situ, paling 100 meter, tempat itu ya warung lesehannya diberikan nama banjir bandang karena memang pernah kejadian di situ. Banjir bandang, rumah makan banjir bandang. Mungkin jemaah ada yang tahu di situ tempatnya. Tidak jauh dari itu, subhanallah. Jemaah yang kami muliakan, kita tidak sedang memojokkan suatu daerah. Ini sebagai pelajaran bagi kita. Bukan di situ saja. Ya bahkan di berbagai wilayah perbuatan semacam ini menjadi keumuman. Menjadi keumuman. Ya, anak yang baru lahir sajalah. Ya, bahkan dilumuri darah di kepalanya, ada yang seperti itu. Ya, diberikan gelang tangka palasi tadi. Kalau nama palasi mungkin lebih dekat je Kitinggi kalau tidak salah. Kitinggi Agam, ya, istilah palasi itu. Kalau di luar mungkin tidak banyak tahu. Jadi beda-beda. Ya, cara orang bagaimana beristianah kepada selain Allah Ta'ala. Padahal orang ini kalau ditanya, siapa yang menciptakan kita? Dia cuma punya jawaban, yakin Allah yang menciptakan. Tapi kenapa kok giliran mau minta tolong itu enggak mau kepada Allah? Salat enggak. Ya, meminta perlindungan enggak mau kepada Allah. Tetapi meminta kepada selain Allah, kepada jin lah katanya. Ya, arwah leluhur, penunggu tempat ini, ya, penghuni tempat ini dan seterusnya. Ya, sampai ingin memasuki sebuah daerah, itu permisinya ke Inyak dulu. Permisinya mohon lewat, ya, mampir di satu tempat, permisinya izin tinggal di siku sebentar. Siapa Inyak itu? Siapa? Itu yang mereka anggap penghuni tempat itu, jin. Subhanallah. Lillahi mulkus samawati wal ardh. Seluruh kerajaan bumi dan langit ini milik Allah. Kenapa kok tidak minta pertolongan kepada Allah? Padahal Nabi sudah ajarkan, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kalau kalian mampir sebuah tempat yang tidak kalian kenal sebelumnya, maka bacalah a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku memohon perlindungan dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari seluruh keburukan yang Ia ciptakan. Lihat, kita memohon perlindungannya kepada siapa? Kepada Allah dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Ya, dari keburukan yang Allah ciptakan. Allah yang ciptakan keburukan itu. Maka mohonlah perlindungan kepada Allah yang Maha Mencipta. Bukan kepada yang lain. Nah, bervariasi macam-macam kesyirikan, baik itu di gunung, ya, urusan apa kemarin di Cianjur, orang yang katanya apa, sebelum itu ritual-ritual kesyirikan mulai terbongkar. Mereka melarungkan kepala sapi, ya, menghanyutkan kepala kerbau sapi untuk sesajen di laut, ya, di sungai pun begitu, ya, di gunung, ya, datang gunung musibah Semeru, ya, musibah apa lagi sebelumnya, Gunung Bromo, gunung-gunung meletus. Rata-rata mereka memberikan persembahan kepada bangsa jin. Kalau sudah mulai berkabut, keluarkan asapnya, muntahlah gunungnya, itu mulai sibuk itu dukun-dukunnya. Bahkan kaum muslimin pun terbawa-bawa. Kalau ini sudah mulai agak mengkhawatirkan, kita sembelihkanlah ini supaya aman, kata mereka. Ini menjamur di mana-mana jemaah. Bahkan Allahu alam sampai ke tradisi naik gunung pun.
Tradisi naik gunung itu tidak tahu apakah di sini ada ritual khusus. Kalau kan naik gunung Merapi itu basobok jo orang harus basapo apa? Tidak boleh udah ada. Apa? Nah itu yang pernah naik gunung mungkin tahu. Nah, jadi batu kalau disapo udah beko kondak urang gitu. Kan itu yang ditakutkan. Tasapo beko. Itu yang dianggap. Kalau disapo nya udah kiranya ndak orang tasapo. Tapi kalau apa bah? Boleh bapak kajin gitu. Entah lo lah pengana gua. Subhanallah. Ini hanya sebatas apa? Keyakinan atau ya kalau dikatakan ini mungkin adab antara orang dengan orang yang belum dikenal, oke sah-sah saja, tidak ada masalah. Ya kalau kita di Jakarta ya dengan mahasiswa pun masih kecil, masih muda kita panggil bapak. Karena begitu sebagai tradisi ya, menghormati orang yang belum kita kenal namanya siapa, umurnya berapa. Tidak mungkin kita lihat orang kayaknya masih kecil, panggil si Dek. Ya, nggak mungkin seperti itu. Ya, nah, tapi ada apa adabnya Pak misalnya. Ya, kadang salah menyapa orang. Ya, kiranya lebih tua pada wah lah bapak diannya kan. Nah, kan kadang seperti itu. Kalau masalahnya seperti hal ini tidak ada unsur mistis, sih oke, tidak ada masalah. Tidak ada unsur mistis. Tapi kalau yang dikhawatirkan tadi ada unsur mistis, kalau salah menyapo, awak nantasapo kesurupan. Ah, disinilah persoalannya. Masalah kesurupan bukan salah menegur orang, tapi apa? Lupa membaca doa. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Atau memang karena saking gembiranya mendaki gunung, ya banyak lupa zikir kepada Allah. Ya, padahal ya, Ibnu Abbas katakan apa? Idza sahawa ghafala khanas. Apabila orang itu lupa, lalai dari mengingat Allah, maka jin, setan itu masuk menggodanya. Ya, masuk untuk apa? Untuk memperdayanya sampai waliyadzubillah kesurupan. Naudzubillah. Jamaah yang kami cintai dan kemuliakan karena Allah Ta'ala. Inilah pentingnya persoalan tauhid yang mesti ya kita pahami baik-baik. Wa huwa awwalu wajibin 'alal mukallaf wa huwa alladhi waqa'a fihi al-khisam bainar rusuli wa umumihim. Ya, perkara tauhid uluhiyah inilah yang menjadi kewajiban pertama seorang hamba yang sudah berakal dan baligh. Dan inilah tauhid yang terjadinya penentangan kepada para nabi dan rasul dari umat mereka, dari kaum mereka sendiri. Terjadinya penentangan dalam perkara tauhid uluhiyah ini. Kalau dalam tauhid rububiyah mungkin mereka sih aman-aman saja. Tapi ketika disuruh menyembah hanya kepada Allah, mereka protes. Apakah kami akan meninggalkan Tuhan-Tuhan yang banyak patung-patung ini hanya untuk mengikuti Tuhannya Nabi Musa yang satu? Protes mereka. Ya kenapa harus menyembah satu Tuhan saja? Kan ini banyak sesembahan yang lain. Nah, di sinilah terjadinya pertentangan dan inilah yang membuat mereka kafir, pembeda. Ya, wanqasaman nasu bisababi ila mu'min wa kafir, dan dengan masalah tauhid uluhiyah inilah manusia terbagi kepada dua, yakni mukmin dan kafir. Wa asma'ihi wa sifatihi, di samping itu kita juga mesti beriman, mesti mentauhidkan Allah Ta'ala di dalam asma' wa sifatnya, nama-nama dan sifat-sifatnya yang ini sudah kita bahas dalam pembahasan bab kedua ya, tauhid ilmi al-i'tiqadi. Wa huwa rabbul alamin, padahal Allah Subhanahu wa taala dialah rabbul alamin, ya, Rabb semesta alam, maka dialah yang berhak diibadahi. Al-mustahiq wahdahu jami'a anwa'il ibadah, dialah satu-satunya yang memiliki hak untuk diarahkan seluruh ibadah kepadanya. Maka ketika Nabi SAW ditanya oleh malaikat Jibril yang ketika itu menyamar menjadi seorang laki-laki, pertanyaan malaikat Jibril pertama kepada Nabi SAW adalah tentang Islam. Apa itu Islam?
Akhbirni 'anil Islam. Apa itu Islam? Jelaskan kepadaku tentang Islam. Maka Nabi SAW menjawab yang pertama adalah al-Islamu an ta'budallaha wa la tusyrika bihi syai'ah. Islam itu engkau beribadah hanya kepada Allah dan tidak boleh berbuat syirik, tidak boleh menyekutukan Allah dengan apapun. Ini ya, yang pertama dalam Islam perkaranya adalah tauhid. Perkara tauhid. Ya, boleh saja seseorang membahas tentang sirah, tentang fikih, tentang ya muamalah dan seterusnya, namun tetap diarahkan dalam bentuk tauhid. Dalam pokoknya Islam itu sendiri. Bagaimana mungkin kita akan memberikan aturan, menjelaskan aturan kepada orang? Ya, misalnya diharamkan minum khamar. Ya, nampak orang mabuk-mabuk pakai cian, haram tu tidak boleh minum tu aja. Siapa yang mengharamkan? Paling itu cimeehnya kan. Siapa yang melarang tu? Karena dia tidak tahu yang melarang itu Allah, Rabbul Alamin, yang menciptakan dia. Dia tidak tahu, dia tidak paham tentang tauhid. Ya, apalagi kita bahas aja ndang-ndang musik, ya haram musik itu. Siapa yang mengharamkan? Itu bahasnya. Padahal Allah dan Rasulnya mengharamkan, tapi dijadikan cimeeh. Subhanallah. Karena dia tidak paham tentang tauhid. Tapi ketika orang tahu tentang tauhid, begitu agungnya Allah Ta'ala, ya, dia akan tunduk. Oh, kalau Allah yang mengharamkan, ayo sudahlah, sami'na wa ata'na. Nah, demikian jemaah yang dimuliakan. Kita lanjutkan sedikit lagi pembahasan tentang tauhid uluhiyah, di mana mesti kita pahami jemaah yang kami cintai dan kemuliakan kepada Allah Ta'ala, tentang seorang Nabi dan Rasul saja, bahkan Khalilullah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, doa yang beliau katakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah diriku dan keturunanku dari menyembah berhala. Jauhkan diriku dan keturunanku dari menyembah berhala. Ya, lengkapnya doa Nabi SAW tersebut. Rabbi ja'al hadzal balada amina. Rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini sebagai negeri yang aman dan jauhkanlah diriku beserta anak keturunanku dari menyembah berhala. Permintaan dari seorang Nabi dan Rasul yang sudah menjadi Khalilullah, orang terdekat dengan Allah Ta'ala, masih takut terhadap kesyirikan. Takut apabila jatuh ke dalam penyembahan berhala. Lalu bagaimana dengan kita yang bukan Nabi, bukan Rasul, tak ada jaminan kedekatan kita kepada Allah Ta'ala? Kenapa kita santai-santai saja terhadap kesyirikan? Merasa aman, subhanallah, ini perkara yang mengkhawatirkan jemaah yang kami cintai dan kemuliakan karena Allah. Karena perkara tauhid ini dan perkara syirik itu bukan sekedar orang nyembah berhala langsung, bukan sekedar itu. Tapi adanya ketertarikan, keterikatan, ketergantungan hati kepada selain Allah saja, itu sudah bagian dari kesyirikan. Ya, dalam pengobatan dia lebih yakin, oh ya, dokter ini bisa menyembuhkan, ya, kesembuhan datang dari dokternya. Ini sudah syirik. Ya. Bahkan dalam ucapan seseorang ingin memastikan tentang sesuatu yang akan datang, perkara gaib dan seterusnya, ini sudah termasuk perkara syirik. Ya, bagaimana mungkin ya seseorang bisa merasa aman dari syirik sementara tidak ada jaminan keamanan baginya? Padahal orang yang paling dekat dengan Allah Ta'ala yang disebut dengan Khalilullah masih sangat waspada terhadap kesyirikan ini. Jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Ta'ala,
Banyak ya kalau kita ya bentangkan seluruhnya ayat-ayat dari Al-Quran, hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perkara tauhid dan syirik ini sangat banyak sekali. Dan mayoritas isi pembahasan dalam Al-Quran seluruhnya adalah tentang tauhid. Mungkin sudah kita ya bahas, sudah kita sampaikan ya di antara 5 hal pokok isi kandungan Al-Quran. Yang pertama adalah tentang kewajiban bertauhid. Ya, kewajiban perintah bertauhid. Kemudian yang kedua, larangan syirik. Yang ketiga, konsekuensi tauhid berupa perintah dan larangan yang lain. Bukti tauhid dengan mengerjakan salat, bukti tauhid dengan mengerjakan puasa, bukti tauhid dengan meninggalkan riba, bukti tauhid dengan meninggalkan kezaliman dan seterusnya. Ini yang ketiga. Yang keempat, isi kandungan Al-Quran tentang kisah orang-orang yang bertauhid dan bagaimana balasan besar Allah untuk mereka, ya, sebagai pahala yang mereka dapatkan. Jadi kisah tentang Nabi Musa, Nabi Yusuf, bahkan ya tentang Nabi Yusuf itu bukan sekedar kisah tentang Nabi Yusuf mengelak dari kesempatan berzina, bukan itu intinya. Inti dakwah beliau itu dalam surat Yusuf itu, arbabun mutafarriqun khairun amillahul wahidul qahhar. Apakah Tuhan-Tuhan yang banyak yang disembah oleh orang-orang itu lebih baik daripada Allah yang satu, yang esa, yang maha menguasai? Dan begitulah isi kandungan di dalam surat Yusuf itu. Ya. Tetapi orang banyak, oh ini ayatnya tentang mengelak, tentang berzina, itu saja. Apapun persoalan kisah di dalam Al-Quran pasti tidak akan pernah luput dari tauhid. Kisah apapun itu. Begitu juga pada poin yang kelima tentang kisah-kisah orang yang menentang tauhid dan bagaimana balasan Allah untuk mereka, siksaan Allah untuk mereka. Kisah tentang Qarun, masalah tauhid, rusaknya tauhidnya, yang mengatakan innama utitu ala ilmin indi, harta, ya, kemewahan yang aku dapatkan ini dari prestasi saya, ilmu saya yang banyak, saya yang pintar gitu. Ini masalah tauhid yang rusak, sehingga dia tidak menganggap adanya Allah Ta'ala sebagai Rabbul Alamin. Ini kisah tentang Fir'aun ini masalah tauhid yang rusak, sehingga menganggap dirinya pun sebagai Tuhan. Wa ana rabbukumul a'la, katanya, akulah Rabb kalian yang maha tinggi, katanya. Ya, Fir'aun mengaku Tuhan gitu kan. Kan masalah syirik. Masalah siapa lagi masalah dalam surah Al-Kahfi, pemilik 2 kebun itu yang Allah luluh lantahkan kebunnya. Masalah apa? Tauhid. Yang dia enggak yakin akan ada yang menghancurkan kebunnya ini. Ya, dengan upaya kesungguhan yang dia miliki terlalu apa? Percaya diri dengan kemampuannya, mengabaikan Allah Ta'ala. Kan masalah tauhid yang dia rusak. Dan inilah seluruh isi kandungan Al-Quranul Karim yang tidak bisa ya diabaikan dari persoalan tauhid. Lalu bagaimana mungkin kita akan membahas perkara-perkara yang lain sementara ya tauhid kita amatlah lemah dan tentu saja butuh kepada keberlanjutan di dalam membahas pembahasan tauhid ini. Semoga Allah berikan istiqamah kepada kita seluruhnya. Kemudian di poin yang kedua, selanjutan dalam pembahasan tersebut, sarfu syai'in min anwa'il ibadah, memalingkan apapun, memalingkan sesuatu apapun, min anwa'il ibadah, dari jenis-jenis ibadah. Ya, memalingkan apapun bentuk ibadah kepada selain Allah. Kad doa, contohnya doa, memalingkan doa kepada selain Allah. Allah katakan, wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu 'inda rabbih wa innahu la yuflihul kafirun. Dan siapa yang berdoa kepada selain Allah, yang menyeru kepada selain Allah, atau dia berdoa kepada Allah dan berdoa juga kepada selain Allah, meminta kepada Allah iya, meminta kepada selain Allah pun iya, la burhana lahu bihi, tidak ada hujjah baginya nanti di hari kiamat, karena hisabnya ada di sisi Rabbnya, dan sesungguhnya tidak akan beruntung orang-orang kafir.
Yang masalah berdoa kepada selain Allah ini ancamannya adalah kekafiran. Kan Allah yang katakan demikian. Ya, masalah doa. Padahal berdoa itu Allah katakan ud'uni astajib lakum. Berdoalah hanya kepadaku, aku ijabah untuk kalian. Ya. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah seluruhnya salatku, dan di dalam salat itu doa seluruhnya. Doa dan zikir. Wa nusuki, dan peribadatanku, ibadahku seluruhnya. Sembelihanku, hidupku dan matiku lillahi rabbil alamin, hanyalah karena Allah, untuk Allah Rabbul alamin. Ya, bukan untuk selain Allah. Maka ya perkara doa ya ini sebagai ibadah yang amat agung, ibadah yang sangat besar, yang menunjukkan dan membuktikan siapa manusia itu sebenarnya. Ketika dia ditimpa musibah, siapa yang dia mintai? Ketika seseorang ingin menolak bala, kepada siapa dia memohon perlindungan? Ketika seseorang ditimpa penyakit, kepada siapa dia memohon untuk dihilangkan penyakitnya? Ketika seseorang mengharapkan rezeki, kepada siapa dia minta rezeki itu? Ketika seseorang menginginkan anak keturunan, kepada siapa dia meminta? Ketika seseorang menginginkan rezeki, ya, menginginkan larisnya dagangannya, baiknya perilaku anak-anaknya, kepada siapa dia meminta? Apakah dia meminta kepada selain Allah? Atau dia tidak meminta sama sekali kepada Allah? Nah, ini dua perkara yang amat mengkhawatirkan dalam dirinya, yang itulah yang menyebabkan kesengsaraan baginya. Tidak adanya rasa tenang, ya, tidak memiliki jiwa yang tenang, karena ada yang dia harapkan selain Allah Ta'ala. Dia berbuat mengharapkan agar orang suka kepadanya, mengharapkan pandangan manusia yang baik kepadanya. Harapannya bukan kepada Allah tetapi kepada manusia. Disinilah letak ketidaknyamanan seseorang dalam hidup di dunia ini. Selalu ditekan, merasa ditekan, stres, karena ingin agar orang memujinya. Nah, ini perkaranya yang merusak tauhid, sehingga perkara inilah yang menyebabkan hilangnya ketentraman dalam jiwa seseorang. Begitu pula wal istighatsah, dalam persoalan istighatsah, di mana sudah kita bahas juga dalam kitab Ushul Tsalatsah, yaitu yang dinamakan istighatsah, memohon agar dihindari dari musibah yang sedang menimpa. Memohon agar diringankan beban yang sedang dihadapi. Itu istighatsah namanya. Nah, ya, ada kalau doa tadi secara umum. Kalau ini doa khusus namanya istighatsah, ketika orang sedang ditimpa musibah. Ada kemalangan seperti yang kita ceritakan tadi. Lalu dia menginginkan agar ini tidak terulang lagi, agar ini bisa disingkirkan kemalangannya. Maka ini namanya istighatsah. Maka beristighatsah itu tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Kata Allah dalam surat Al-Anfal 9, "Idz tastaghitsu rabbakum fastajaba lakum." Apabila kalian beristighatsah kepada Rabb kalian, maka dia kabulkan permohonan kalian tersebut. Dia angkat musibah yang sedang kalian derita. Nah, tapi kalau beristighatsah memohon kepada yang lain selain Allah, tidak ada jaminan. Ya, bahkan yang ada malah kemalangan bertambah malang. Ya. Kesengsaraan yang semakin sengsara. Bahkan kesengsaraan yang tak ada ujung, yang berlanjut nanti sampai hari kiamat, yang tidak ada ujungnya sama sekali, khalidina fiha abada, di dalam neraka jahanam kekal selama-lama di dalam itu. Kesengsaraan, musibah bertambah musibah. Ini sebuah kerugian. Begitu pula wal isti'anah. Ya, dalam pembahasan isti'anah ini juga bagian dari ibadah dan bagian dari doa, yaitu memohon pertolongan. Ya, memohon pertolongan. Ya, kita di dalam salat kita katakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, kami menyembah,
dan hanya kepada Engkau ya Allah kami nasta'in, yaitu beristi'anah, memohon pertolongan. Begitu pula wan nadhri, bernazar. Ya, karena bernazar sudah kita bahas, di antaranya ketika seseorang yang menginginkan sesuatu agar Allah angkat, contohnya ya deritanya, penyakitnya, kemiskinannya, lalu dia mengatakan sesuatu, kalau aku berhasil sembuh, aku akan melaksanakan puasa 3 hari berturut-turut. Nah, nazar seperti ini jemaah yang kami muliakan, ya, selama dia persembahkan hanya untuk Allah, bernazar masih untuk Allah, untuk ibadah. Puasa itu kan ibadah, dia lakukan karena Allah, maka dia masih dalam koridor tauhid. Hanya saja yang bernazar ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu la ya'ti illa fa innama yustakhraju bihi minal bakhil. Ya, nazar itu hanya muncul dari orang-orang yang pelit. Ya, karena dia minta upah dulu baru mau puasa kan gitu. Ya, diselamatkan dulu dari penyakitnya baru dia bernazar, baru dia mau puasa sunnah. Kalau tidak selamat dari penyakit dia tidak puasa sunnah. Berarti dia bakhil. Hukum nazar pada hukum asalnya adalah makruh. Nah, tetapi apabila seseorang telah terlanjur bernazar, dalam nazar kepada Allah untuk ibadah tadi, puasa kah, qiyamul lail ka, maka dia harus tunaikan. Man nazar an yuti Allah falyuti'ah. Siapa yang telah bernazar untuk mentaati Allah, maka tunaikanlah nazarnya. Wa man nazar an ya'si Allah fala ya'si. Dan siapa yang ternyata telah bernazar tapi nazarnya untuk bermaksiat kepada Allah, tidak boleh dia tunaikan. Contoh nazar, kalau dia sembuh dari penyakitnya akan melemparkan sesajen ke gunung, contohnya. Akan dia sembelihkan ayam hitam di rumahnya untuk ya jin yang anggap penunggu rumah tersebut supaya penyakitnya tidak kembali lagi. Maka nazar seperti ini tidak boleh dipatuhi, tidak boleh ya dilanjutkan. Ya, kalau dia sudah tahu, oh ternyata nazar itu syirik, nazar itu dalam rangka maksiat kepada Allah, maka tidak boleh dia tunaikan nazarnya. Kemudian wadzabah, ya bagian dari bentuk ibadah lainnya adalah menyembelih. Ya, menyembelih itu hanya untuk Allah Ta'ala, fasalli li rabbika wanhar. Dan salatlah dan menyembelihlah hanya untuk Rabb, hanya kepada Allah Ta'ala. Sudah kita bahas juga, tapi kita review sedikit-sedikit. Ya, dalam menyembelih untuk selain Allah bisa dalam 2 kategori. Pertama, dalam bentuk persembahan. Kedua, dalam bentuk menyembelih yang tidak sesuai dengan aturan Allah. Bukan untuk acara yang diridhoi Allah, itu termasuk. Bukan dengan cara yang tidak diridhoi Allah, atau dia menyembelih dengan nama selain nama Allah. Ini termasuk kategori ya menyembelih yang dalam artian bukan karena Allah. Ada orang menyembelih untuk apa? Tahun baru. Ini menyembelih untuk selain Allah. Pada biarlah ayam untuk menyambut tahun baru. Niatnya menyembelih itu, apakah untuk Allah? Apakah untuk yang diridhai Allah? Pernahkah Allah meridhai ya perayaan orang-orang kafir? Hati-hati ya, yang merayakan tahun baru, lihat ya menyembelih apapun. Walaupun menyembelih itu seekor lalat, pernah kita bahas di sini juga. Walaupun menyembelih seekor lalat, apabila disembelih dihadapkan untuk selain Allah, maka terancam dia mendapatkan dosa syirik besar. Kemudian wat tawakkul, begitu pula dengan bertawakal. Ya, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan hendaklah hanya kepada Allah orang-orang beriman itu bertawakal, yakni menyerahkan diri, menyerahkan hasil dari proses yang telah dia jalani, menyerahkan hasil dari upaya usaha yang telah dia lakukan, serahkan, gantungkan hasilnya kepada Allah Ta'ala.
bukan kepada yang lain. Seperti tadi bertawakal, mungkin kepada dokter dia bertawakal. Ya, bertawakal, oh ada ahlinya di sini, saya tidak perlu lagi berbuat, serahkan saja kepadanya. Ya, tidak diserahkan kepada Allah. Nah, ini diantara bentuk tawakal kepada selain Allah Ta'ala. Wal khauf, begitu pula rasa takut. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin, surah Ali Imran 175. Dan janganlah takut kepada mereka, akan tetapi khauflah, takutlah hanya kepadaku, in kuntum mu'minin, apabila kalian benar-benar beriman, kata Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Kemudian warraja, berharap. Ya, berharap itu hanya boleh kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak boleh mengharapkan kepada selainnya. Innal ladzina amanu, dalam surat Al-Baqarah 218, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah, orang-orang yang berjihad fi sabilillah, mereka itulah orang-orang yang berharap, yarjuna rahmatallah, yang hanya mengharapkan rahmat, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala saja. Wallahu ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Begitu pula dengan wal hubb, tentang cinta. Wa minan nasi wa minan nasi man yattakhidhu min dunillah, di antara manusia ada yang wa minan nasi ma yattakhidhu min dunillahi arbaban andada yuhibbunahum ka hubbillah. Di antara manusia ada orang-orang yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah Ta'ala, yuhibbunahum ka hubbillah, mereka itu mencintai sesembahan tersebut sebagaimana mereka mencintai Allah, yaitu mereka telah syirik menyekutukan Allah di dalam kecintaan. Padahal kecintaan terbesar itu hanyalah boleh diarahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nahwiha li ghairillahi taala syirkun, dan yang lain-lainnya dalam bentuk ibadah apabila dipalingkan kepada selain Allah maka hukumnya adalah syirik. Ayyan kana al-maqsudu bidzalik, apapun maksudnya. Apapun maksudnya, kepada siapapun diarahkan tujuan ibadah itu, malakan muqarraban, apakah diarahkan kepada malaikat, memohon, meminta bantuan kepada malaikat. Ya memang kita ya setiap hari dilindungi oleh malaikat. Sebelum tidur siapa yang membaca ayat siapa yang berwudu, ya dalil dalam hadis, siapa yang berwudu sebelum tidur maka dia dilindungi oleh malaikat sampai pagi. Iya betul, malaikat yang melindungi, tapi kita tidak boleh meminta perlindungan itu kepada malaikat. Kita tidak boleh meminta perlindungan itu kepada malaikat. Kita lakukan sebab perlindungan malaikat itu dengan cara menunaikan perintah Allah, yaitu berwudu sebelum tidur. Ya, mohonlah perlindungan itu kepada Allah, maka Allah utus malaikat melindungi, begitu. Ya, tidak boleh kita meminta perlindungan itu kepada malaikat langsung. Wahai malaikat yang ada di kanan, kiriku, depan, belakangku, lindungilah aku, itu syirik. Nah, tapi kalau kita minta kepada Allah, ya Allah, utuslah malaikatmu untuk melindungiku. Karena ada malaikat yang sudah kita bahas, ya, iman kepada malaikat. Di antaranya ada malaikat gunung, contoh kita mau naik gunung, ya, minta kepada Allah, ya Allah, utuslah malaikat gunung ini untuk ya melindungiku. Kita mintanya kepada Allah agar Allah utus malaikat melindungi kita. Nah, begitu seharusnya. Tidak boleh kita katakan, wahai malaikat penjaga gunung, penghuni gunung, lindungilah aku. Enggak boleh, ini syirik. Itu perbedaannya, jemaah. Ya, jadi siapapun, kepada siapapun diarahkan ibadah tersebut, baik kepada malaikat muqarraban, malaikat yang kita inginkan mendekatkan kita kepada Allah, au nabiyan mursala, atau nabi yang diutus oleh Allah. Enggak boleh juga kita minta kepada nabi. Ya, minta syafaat, ya Rasulullah, aku mohon syafaatmu. Nah, boleh, ini syirik. Tapi kita minta kepada Allah, ya Allah, ya berikan izin nabimu untuk memberikan syafaat kepada aku. Begitu. Begitu juga au abdan salihan, atau hamba Allah yang saleh.
Gak boleh kita meminta kepada mereka, pada orang-orang saleh, beristighatsah, beristi'anah, bernazar di kuburan orang saleh, menyembelih untuk orang saleh, bertawakal kepada orang saleh, enggak boleh. Ini bagian dari kesyirikan. Au ghairahum, atau yang selain mereka yang disebutkan tadi, wallahu a'lam. Baik, sudah lewat 5 menit ya. Kita masuk sesi tanya jawab. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Ini ada pertanyaan yang mohon maaf sudah terlewat 2 kali pertemuan sepertinya. Baik, barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Apa yang ditanyakan ini bermanfaat untuk kita seluruhnya dan khususnya untuk yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apakah ada penjelasan dalam hadis tentang pertanyaan untuk persaksian seseorang yang meninggal adalah orang baik dan kemudian dijawab oleh yang hadir baik? Apakah ada dasar perilaku demikian? Ustaz, barakallahu fikum. Di antara yang pernah ditanyakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, ketika ada jenazah yang meninggal, Nabi sallallahu alaihi wasallam tanyakan, hal alaihi dain? Apakah orang ini punya hutang? Apakah orang ini punya hutang? Dijawab oleh para sahabat, tidak ada ya Rasulullah. Kalau begitu, ayo kita salatkan. Datang lagi jenazah berikutnya. Kemudian ditanya lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah orang ini punya hutang? Ada ya Rasulullah. Ditanya lagi, apakah orang ini punya harta peninggalan warisan? Ada ya Rasulullah. Berapa? Sekian dinar. Cukup untuk bayar hutangnya? Cukup. Mari kita salatkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dihadirkan lagi orang yang ketiga, jenazah yang berikutnya. Ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pertanyaan yang sama, apakah orang ini punya hutang? Hal alaihi dain? Dijawab, ada ya Rasulullah, dia punya hutang. Lalu apakah dia memiliki peninggalan harta warisan yang bisa membayar hutangnya? Tidak ada ya Rasulullah. Maka Nabi SAW katakan, kalau begitu kalianlah yang mensalatinya, aku tidak mau ikut. Kalianlah yang mensalatinya. Nah, namun setelah itu tak lama berselang ada sahabat yang menanggung. Ya Rasulullah, aku yang jamin hutangnya ya Rasul. Aku yang akan bayarkan hutangnya. Maka Nabi katakan, kalau begitu ayo kita salatkan. Nah, jadi jemaah yang kami cinta dan kemuliakan karena Allah Ta'ala, ya mungkin dengan ya dalil seperti ini, para ulama menyimpulkan dibolehkan kita, bahkan disyariatkan, menanyakan tentang keadaan si mayit ini. Ya, karena jumhur para ulama juga menyebutkan tentang jenazah orang fasik, ya, yang kefasikannya itu sampai hampir-hampir mendekati kepada kekufuran. Ya, dia seorang pelaku kesyirikan atau orang yang tidak salat atau orang yang mati bunuh diri, ya, maka pembesar kaum tidak boleh menyolatkannya. Para dai, tokoh masyarakat itu tidak boleh ikut menyolatkan berdasarkan hadis yang tadi. Nah, tetapi tetap disolatkan oleh kaum muslimin yang lain. Tujuannya apa? Untuk memberi peringatan kepada orang. Lihat, orang soleh tidak mau menyolatkan kamu. Kalau perilaku seperti ini terus, maka bertobatlah kepada. Tapi kalau perilakunya seperti tadi, ya, hutang tidak bayar, ya, punya hutang tidak mau membayarnya, ya, itu Nabi SAW saja menghindar, tak mau mensolatkan. Apalagi perkara yang lebih berat daripada hutang itu, seperti tidak sholat. Nah, maka dengan demikian jemaah yang kami cinta dan kemuliakan karena Allah, ya, orang-orang soleh akan menghindar dari
orang-orang yang melakukan hal demikian sebagaimana ini disyariatkan dan disebutkan oleh para ulama tentang hal demikian, maka dibolehkan untuk menanyakan tentang keadaan si mayit ini, ya, bagaimana tentang ya, hal-hal bagaimana kesehariannya, bagaimana orang ini apakah termasuk orang baik atau tidak, Allahu alam, maka ini dibolehkan. Yang kedua, bila di lingkungan kita ada kebiasaan atau perilaku bid'ah setelah kematian, seperti berdoa bersama setelah penguburan, mengaji yasinan bersama dalam takziah, manigwari 7 hari dan lain-lain. Kalau sekiranya kita wafat, dilakukan hal yang demikian untuk kita, bagaimana seharusnya kita menjaga hal ini agar orang tidak berbuat bid'ah setelah kematian kita? Apakah kita terkena dosa dari perilaku bid'ah orang yang masih hidup itu? Baik, barakallahu fikum. Yang terakhir dulu kita jawab mungkin. Apakah kita terkena dosa dari perilaku bid'ah orang yang masih hidup itu? Dia melakukan bid'ah untuk menyelenggarakan kematian kita. Ya, tentunya tentang perbuatan manusia, wa alaysa lil insani illa ma sa'a, kata Allah Ta'ala. Orang hanya mendapatkan apa yang dia perbuat, apa yang dia lakukan. Maka yang melakukannya yang mendapatkan dosa. Yang melakukan yang mendapatkan dosa. Adapun orang yang sudah meninggal, tentu telah terputus amalnya, kecuali hal-hal yang sudah kita pahami. Ya, sudah terputus amalnya, dia tidak bisa berdosa lagi, kecuali kalau dia memang meninggalkan warisan berupa dosa yang mengalir, yang tidak bertobat dia dari dosa tersebut. Ya, dia mengajarkan sebuah ilmu, sebuah pelajaran yang itu merupakan hal yang buruk yang diajarkan kepada orang lain. Nah, ini bisa juga mengalirkan dosa kepada dia. Nah, maka terkait kalau dia sebagai orang yang diperlakukan dalam perkara ini, insya Allah dia tidak ikut berdosa. Tentu dengan itu jemaah yang kami muliakan, ya, tidak gampang begitu saja dia dikatakan tidak berdosa. Ada syarat seperti tadi. Sudahkah dia dakwahkan keluarganya? Ya, dia paham ini perbuatan bid'ah kan? Tapi sudahkah dia pahamkan pula, dia sampaikan pula kepada keluarganya, kerabatnya, kalau ini perbuatan bid'ah? Kalau saya meninggal, sudahkah dia berwasiat kepada keluarganya? Atau jangan-jangan dia masih merestui perbuatan itu? Kalau iya, insya Allah dia tetap ikut berdosa, karena dia masih mendukung perbuatan bid'ah itu. Tapi kalau dia sudah menasihati, sudah mewasiatkan, kalau jenazahku, ya, kalau aku meninggal maka jenazahku akan diurus oleh fulan, ustadz fulan misalnya, atau kelompok fulan yang sudah terbiasa penyelenggaraan jenazah secara sunnah. Nah, ini wasiat yang perlu dia lakukan. Ya, ini untuk menjawab sekaligus tentang ya, bagaimana seharusnya kita menjaga hal ini. Maka berikan wasiat kepada orang-orang yang kita kenal, dia kuat di atas manhaj, di atas akidah yang benar, ittiba'nya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, amalan sehari-harinya. Maka kita wasiatkan kepadanya, kalau saya meninggal nanti tolong selenggarakan jenazah saya oleh kamu. Seperti itu. Nah, ini untuk menjaganya. Nah, begitu juga jemaah yang kami cintai dan kemuliakan karena Allah Ta'ala, di antara hal yang penting adalah menjaga lingkungan tadi, menjaga lingkungan. Ini juga terkait dengan apa yang pernah kita bahas tentang syafaat ketika itu, ya, bahwa orang-orang saleh mereka ya, memiliki hak untuk memberikan syafaat atas izin Allah Ta'ala nanti di hari kiamat. Maka perbanyaklah berteman dengan orang-orang yang saleh. Maka dalam hal ini juga perlu kita berkawan, ya, memilih kawan-kawan orang-orang baik yang mereka itulah yang kita harapkan nantinya untuk menyelenggarakan jenazah kita. Ya, maka jaga lingkungan juga. Ya, tempat tinggal misalnya. Kalau kita tahu di tempat tinggal kita itu diselenggarakan jenazah bahkan secara paksa oleh adat tradisi masyarakat di situ contohnya, maka cepat-cepatlah keluar dari tempat itu. Ya.
Karena orang lain dari luar pun susah masuk. Orang luar kan dianggap seperti itu. Ya. Orang luar datang-datang tiba-tiba menyelenggarakan jenazah kita. Sementara kita tinggal di tempat yang sulit ditembus oleh mereka. Itu tidak lo beraninya masuk ada. Takut lo orang masuk dalam beko, terjadi fitnah. Baca kak jadi ujung-ujungnya. Tentu ikhwan kita tak akan berani masuk seperti itu. Daripada terjadi keributan yang panjang, ya, maka dengan itu selagi kita hidup, kitalah yang memilih tempat tinggal. Maka disebut para ulama, bukan rumahnya itu yang mahal. Tapi yang mahal itu adalah lingkungan rumah, tetangga itu yang lebih mahal nilainya daripada nilai rumah. Nah, di antaranya persoalan seperti ini. Apa fungsinya tetangga? Ini dia. Ingin menyelenggarakan jenazah kita. Ketika kita bertetangga dengan orang-orang baik, orang-orang yang bertauhid, ittiba' kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tentu insyaallah jenazah kita pun akan diselenggarakan oleh mereka. Mereka insyaallah tidak akan menyia-nyiakan kita. Ini butuhnya kita kepada lingkungan yang kita inginkan agar mereka lah yang nantinya membawakan kebaikan untuk kita seluruhnya. Kan banyak juga terjadi di suatu masyarakat, ya kan, sudah diwasiatkan jenazah saya nanti akan diselenggarakan oleh fulan, fulan dan fulan, sudah diwasiatkan. Tetapi di kampung itu sangat keras, ya, bahkan bisa baca kak orang dia itu. Nah, maka wasiat saja ternyata tidak cukup, mesti kita hijrah juga dari tempat itu. Ya, karena hijrah itu ya sebagaimana sudah kita bahas juga mungkin di sini, ya, bervariasi. Ya, bukan sekedar meninggalkan perbuatan buruknya saja, tetapi hijrah diantaranya adalah meninggalkan lingkungan yang buruk yang membuat kita tidak bisa bertauhid kepada Allah dan tidak bisa ittiba' Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kita tinggalkan, jual rumah kalau memang milik kita di situ, jual, cari beri di tempat yang lain. Yang kita tahu tempat yang lain itu ya bisa kita dengan leluasa ya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di situ. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah pelaku kesyirikan ketika bertaubat sebenar-benar taubat, apakah amalnya akan kembali? Nah, jemaah yang dimuliakan, ya sebagaimana ya, dalam Al-Quran Allah katakan, Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah, sesungguhnya Allah Ta'ala mengampuni seluruh dosa. Begitu juga dengan ya ayat-ayat yang tentang Innallaha la yaghfiru an yushraka bi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan, akan tetapi Allah mengampuni dosa yang lain bagi siapa yang dia kehendaki. Berkaitan dengan ini, Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan ya ringkasan pembahasannya, ketika Allah tidak mengampuni dosa syirik itu kapan? Kalau pelakunya mati tidak sempat bertobat. Karena Allah mengampuni, innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah, karena Allah mengampuni seluruh dosa. Kapan? Ketika seseorang bertaubat. Ketika seseorang bertaubat. Maka di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, at-taubatu tajubbu ma qablaha. Taubat itu, kama qala sallallahu alaihi wasallam, taubat seseorang itu menghapuskan apa yang telah terjadi sebelum ini. Yakni menghapuskan dosa-dosanya yang telah terjadi, sehingga mengembalikan keadaannya. Ya, yajubbu bisa diartikan mengembalikan keadaannya, seperti yang ditanyakan, dia punya amalan di masa lalu dia berbuat syirik, amalannya terhapus, maka dia bertobat, insyaallah amalannya kembali. Nah, insyaallah amalannya ikut kembali karena dia telah bertobat dari kesyirikan. Ya, sebagaimana tentang kisah-kisah orang-orang yang masuk Islam juga, ya Nabi sebutkan demikian, al-Islamu yajubbu ma qablahu. Islam itu, Islamnya seseorang, orang kafir itu, maka bernilailah seluruh pahala, seluruh amal solehnya akan bernilai pahala di sisi Allah, walaupun amal soleh yang lama, yang masa-masa jahiliyah dahulu dia lakukan, karena sebab Islamnya dia, masuknya dia ke dalam Islam, maka amal soleh yang lama itu menjadi amal dia. Nah, itulah diantara kemuliaan Islam. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana cara meyakinkan orang tua atau atasan kerja perihal perintah
Rasulullah itu benar adanya dan bisa berdosa jika tidak dikerjakan. Sama dengan perintah Allah. Karena terkadang masih ada yang tabu dengan perintah Rasulullah terkait jenggot, isbal, musik dan perintah lainnya yang tidak ada di dalam Al-Quran. Taib jamaah yang kami cintai dan kami muliakan Allah Ta'ala, tentang siapapun, baik itu orang tua kita, atasan kita, atau bahkan pemimpin kita, tugas kita adalah berdakwah, ya, mendakwahkan, menyampaikan dengan berbagai cara. Bisa kita sampaikan secara langsung kalau kita memiliki ilmu tentang itu, yang mengabarkan, kita sampaikan tentang siapa itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, siapa orang yang akan ditanyai nanti di hari kiamat? Siapa orang yang akan ditanyai nanti di alam kubur tentang siapa manusianya? Ya, tentang siapa nabimu? Nah ini diantara hal-hal yang mungkin membawa mereka kepada perhatian, kesadaran betapa mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mereka ingkari. Ya. Karena mereka mengingkari Allah sekaligus. Tidak percaya, tidak peduli, bahkan di sini perintah Rasulullah perihal perintah Rasulullah benar adanya dan juga berdosa jika tidak dikerjakan, sama dengan perintah Allah. Ya, mereka mengabaikan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya mereka sedang mengabaikan perintah Allah. Saya sampaikan begitu. Karena Allah katakan, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Ya, dalam surat At-Tahrim, ya. Dan apa yang datang, kata Allah, dan apa yang datang dibawa oleh Rasul, maka ambillah. Yang diperintahkan oleh Rasul, lakukanlah. Wa ma nahahu, dan apa yang beliau larang maka tinggalkanlah. Ini Allah yang suruh demikian, Allah yang katakan demikian. Ya, sampaikan ini kepada mereka. Ini kalau kita siap, sanggup untuk menyampaikan dengan lisan. Kalau tidak langsung, bawakan, bahkan ya bawa lebih baik, bawakan langsung dengan lisan iya, dengan buku dan tulisan iya. Bawakan buku atau tulisan apa saja. Walaupun artikel yang kita cetak. Ya, ambil potongan ayat tadi, kemudian tafsirnya, penjelasan para ulama, ya, bawakan walaupun satu halaman. Ini cara, ya, di antara cara kita ya menyebarkan ilmu kepada keluarga, kepada orang tua, kepada atasan, kepada siapa saja. Nah, ya bawakan ini. Ya, masya Allah. Ya, dahulu ya bahkan sampai sekarang ada orang yang kita tahu sangat bersemangat dalam hal ini ketika mendapatkan ya sebuah penyimpangan terjadi dalam keluarganya, dia print itu artikel yang dia dapati, dia print, kemudian dia sodorkan ke keluarga yang masih bermasalah dalam perkara-perkara yang ditanyakan tadi, disodorkan. Ini perintah Allah, ini perintah Rasulullah, disampaikan. Orang mau dengar atau tidak, yang penting dia sudah menunaikan tugasnya. Jadi tidak bisa dengan kata-kata, bawakan sesuatu, tulisan. Kalau buku mungkin terlalu tebal, tapi kalau dia orangnya suka baca, tidak apa-apa, lebih bagus. Bawakan buku. Nah, atau artikel minimal tadi. Ya, ini ya cara-caranya, yang penting kita tidak mendiamkan itu. Ya, tidak menganggap hal ini biasa-biasa saja. Karena kita sayang kepada keluarga kita, nah, sayang kepada kedua orang tua kita, sebagaimana kita sayang kepada diri kita. Kita menginginkan, mencintai hidayah, maka kita harus mencintai pula orang tua kita agar mendapatkan hidayah dari Allah Ta'ala. Baik. Masih ada tambahan pertanyaan ternyata. Terakhir insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila liburan sekolah anak-anak bertepatan dengan hari besar agama kafir, apakah boleh bagi kami untuk ikut keluar meramaikan tempat wisata pada hari itu? Karena terasa berat hati ini ketika menyaksikan justru kaum muslimin yang menikmati libur hari besar mereka. Subhanallah. Jamaah yang kami cintai dan kemuliakan karena Allah Ta'ala. Disinilah pentingnya ghirah keislaman kita. Kecemburuan kita kepada agama Allah Ta'ala. Kecemburuan kita kepada syariat Allah Ta'ala. Itu pentingnya di sini. Maka InsyaAllah orang yang bertauhid bisa menjawabnya. Apakah dia rela hari ini ketika kaum kafir
merayakan perayaan kekafiran mereka, apakah kita rela pula ikut dalamnya? Ikut bersenang-senang di hari itu, ikut menikmati, merayakan apa yang mereka rayakan. Orang kafir merayakan Natal, Tahun Baru. Apakah kita rela? Ya, kalau masih rela, itu tidak dipertanyakan ikrah keislamannya. Tapi di sini fungsinya tauhid tadi, ya, agar kita tidak bergampangan dengan perayaan-perayaan orang-orang kafir. Bahkan di dalam kitab tauhid itu dibahas tentang hukum menyembelih binatang. Disembelihnya karena Allah, tetapi di tempat yang biasa di situ disembelih bukan karena Allah. Itu dilarang. Nah, berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Ya, kita menyembelih ini karena Allah. Kita tahu dia menyembelih karena Allah, tetapi kita nyembelihnya di gereja. Kita nyembelihnya di kuil, kita nyembelihnya depan salib, depan patung. Yang biasa di situ disembelih untuk selain Allah. Nah, ini bagian dari apa? Kesyirikan tadi. Menutup celah kesyirikan. Nah, ini perkara sembelihan. Apalagi perayaan yang lebih luas daripada sembelihan itu. Nah, jadi dihindari saja. Dihindari. Ya, tahan-tahanlah, masih ada hari yang lain. Ya, jangan sampai di hari itu kita ikut-ikutan. Ya, walaupun kita sudah berusaha untuk menahan diri, wah ini saya tetap dalam tauhid, tapi akan terasa sulit. Akan terasa sulit. Ya, ketika orang-orang kafir gembira dengan hari besar mereka, kita malah ikut-ikutan pergi wisata, meramaikan tempat-tempat itu. Ini mengkhawatirkan sebenarnya jemaah yang kami muliakan. Bukan kita katakan orang yang merayakan itu ikut berbuat syirik, belum tentu. Tetapi inilah ghirah tadi, kewaspadaan tadi, menutup celah tauhid tadi, menutup celah kesyirikan tadi. Sebagaimana dalam kasus penyembelihan yang tadi. Bukan berarti orang itu dia langsung melakukan syirik, tidak. Tapi dia kan melakukan penyembelihan karena Allah. Namun bermasalah di tempat tadi. Tempatnya adalah tempat yang biasa dilakukan penyembelihan untuk selain Allah. Ini terkait, ya. Nah, ini bisa dianalogikan kepada hal itu. Wallahu a'lam. Baik, kami rasa cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bahas. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salah dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.